Kalau kalian beriman kepada Allah, beramal soleh, Allah akan datang ketika kalian sulit, Allah akan bantu ketika kalian punya masalah, Allah akan hibur ketika kalian bersedih, Allah akan tolong kalian, Allah akan bantu segala urusan kalian. Tapi ingat, kalau kalian tidak jauh dari Allah, kalau kalian ingkar kepada Allah, Allah tak peduli di mana kalian akan binasa, Allah tak peduli di mana kalian akan celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Iza azamat ummatid dunya nuzi'at minha khaybatul Islam wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah pada malam hari ini senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Beberapa waktu yang lalu sudah terakhir sampai habis kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Masjid Al-Firdaus kita bahas Qisasul Anbiya, khusus Nabi Ulul Azmi. Di sini kita akan lanjutkan pembahasan kita Nabi yang ketujuh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah kita bahas, Nabi yang keenam di antara 25 Nabi yang wajib diimani. Maka yang ketujuh adalah turun ke samping dulu, Lut alaihissalam. Jadi tidak Ibrahim, Ismail, Lut alaihissalam. Nabi Lut ini adalah Nabi urutan ketujuh di antara 25 Nabi yang wajib diimani. Lut ini masih ada hubungan saudara dengan Ibrahim alaihissalam. Ada orang tanya, apakah Ibrahim bertemu dengan Lut? Jumpa. Karena mereka hidup satu zaman. Dari mana ketemu saudaranya? Kita naik ke atas lagi nasabnya. Untuk mengingatkan yang di atas, nanti kita turun ke bawah. Lut ini adalah saudara anak dari saudara laki-laki Ibrahim alaihissalam. Dahulu sudah pernah saya sampaikan, Adam punya anak 40. Di antara 40 tadi, salah satunya adalah Sis. Sis punya anak Anus. Anusi punya anak Qainan. Qainan punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam.
Idris punya anak Mutasalli. Mutasalli punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 anak, Sam, Ham, Yafid dan Kan'an. Kan'an diwatikan oleh Allah lewat bencana banjir. Tinggal 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafid. Dari garis Sam lahir anak namanya Arfa, atau orang menyebutnya Arfaksad. Dari Arfa ini turun anak Saleh. Dari Saleh turun anak namanya Falik. Dari Falik punya keturunan namanya Abil. Dari Abil punya keturunan namanya Ra'u. Ra'u ini punya anak namanya Sarud. Sarud ini punya keturunan namanya Nahud. Nahud ini punya keturunan namanya Azar. Atau ada yang menyebut namanya Tarah. Atau ada yang menyebut namanya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya banyak anak. Salah satunya Ibrahim. Salah satu diantaranya Ibrahim. Saudara Ibrahim ini ada namanya Harran. Harran ini punya anak Lut alaihissalam. Jadi kalau bahasa awak, anak dari saudara perempuan itu namanya keponakan. Tapi kalau anak dari saudara laki-laki, iyo anak juga namanya. Karena saudara laki-laki saya punya anak Lut alaihissalam. Jadi Harran itu adik-beradik jo Ibrahim. Anak dari Tarah, Tarih, atau disebut dengan nama Azar. Wallahu a'lam bisawab. Maka Lut alaihissalam diutus oleh Allah. Di mana diutus oleh Allah? Untuk kaum Sodom. Sodom itu daerah Laut Mati Yordania. Ada yang sudah sampai ke sana? Sama-sama. Niat sama-sama jalan. Mudah-mudahan sebelum kita wafat nih 2/3 dunia ini kita sudah jalani, Pak. Malu kita sama Allah, Pak. Untuk perkara agama, harapan raya, puyuh mas harapan raya, puyuh mas mati. Sesekali kita jalan ke luar negeri, Pak. Untuk perkara agama. Baik. Umur Nabi Lut ini diperkirakan oleh para sejarah 80 tahun. Diperkirakan tahun sebelum Masehinya 1950 sampai dengan 1870 sebelum Masehi. Umurnya 80 tahun, diutus oleh Allah untuk Sodom, perkampungan Sodom, daerah Laut Mati Yordania. Istri Nabi Lut ini banyak. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ada yang mengatakan namanya Wali'ah, mirip dengan istri Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan namanya Ado'ah. Ada namanya mengatakan Wali'ah, istri pertama, dan yang keduanya istrinya Ado. Orang menyebutnya namanya Ado, para sejarah. Tapi kebenarannya kan wallahu a'lam bisawab. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa sesungguhnya pasti istri Nabi Lut itu 2. Tidak bisa, karena kakek kita saja, kakek di atas kita tandai anaknya berapa orang, anaknya tulan dak tontu anak datu ang dah. Banyak bini datu ang dah. Jadi datuk kita pun tidak tahu kita jumlah anaknya berapa. Baik. Anak daripada Nabi Lut ini ada 2 para sejarah. Pertama mengatakan Zaraisa, yang kedua namanya Zahrata. Maka diutuslah oleh Allah Nabi Lut alaihissalam suatu kota perkampungan namanya perkampungan Sodom. Maka dikatakanlah umat Nabi Lut itu adalah kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam wafat di Sam, desa Safrah. Jadi kawasan Sam, desa Safrah, dimakamkan Nabi Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut ini disebut namanya 27 kali dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Nabi Lut alaihissalam masih ada hubungan saudara dengan Ibrahim alaihissalam. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Walud izqala liqaumihi ata'tunal fahisah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami telah mengutus Lut alaihissalam kepada kaumnya, dia berkata, mengapa kamu melakukan fahisah? Fahisah ini perbuatan keji. Ulama mengatakan fahisah ini perbuatan keji yang tidak ada orang sebelumnya melakukannya. Fahisah. Lut diutus oleh Allah, kemudian Lut berkata, kenapa kalian melakukan perbuatan keji? Perbuatan keji ini orang sebelum kalian dari Adam tak pernah melakukannya. Apa dosa Nabi Lut? Apa dosa kaum Nabi Lut alaihissalam? Perbuatan keji yang tak pernah. Menyembah berhala sebelumnya banyak. Menyembah patung-patungan sebelumnya banyak. Orang yang mencaci maki nabinya banyak.
Tapi yang umat Nabi Lut dikatakan oleh Allah, atatunal fahisa, suatu perbuatan keji yang orang sebelum kalian tidak pernah melakukannya. Apa perbuatannya? Menyukai sesama jenis. Itu dosa mereka, kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joni. Apa efek yang ditimbulkannya dari dosa kaum Sodom ini? Ini kita lihat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 29, "A'innakum lata'tunar rijal?" Apakah pantas bagi kamu mendatangi laki-laki? Jadi bayangkan, umat Nabi Lut ini bukan tidak punya istri, punya. Dia punya istri, dia punya anak. Cuman kalau dibandingkan setelah dia nikah, kemudian adrenalinnya, ketinggian selera syahwatnya lebih cenderung pada sejenis. Jadi jangan dikatakan dia hanya seperti gay atau homo, tidak. Mungkin bahasa kitanya biseksual, tapi kalau dibandingkan lebih cenderung dia dengan sejenis. Dia menikah juga, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Coba bayangkan. Makanya 3 perempuan yang dilaknat disebut namanya dalam Quran. Pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut, yang ketiga istri Abu Lahab. Ibu tinggal milih jadi istri yang mana. 3 ini dilaknat oleh Allah, disebut namanya dalam Quran. Apakah pantas diantara kalian mendatangi laki-laki, mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan kalian? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, wahai Lut, engkau ni kata kau nabi, kata kau utusan Allah, datangkan azab kepada kami kalau memang betul engkau ni orang-orang yang benar. Coba bayangkan Pak, menentang Nabi Lut alaihissalam. Jadi orang-orang dahulu tuh kalau bagaknya tidak tanggung-tanggung Pak. Ditentangnya Nabi Lut, kalau memang engkau benar, datangkan azab kepada kami. Maka perbuatan dosa yang dibuat oleh umat Nabi Lut ini adalah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Jadi maaf Pak, menyukai lawan, bukan lawan jenis, sesama jenis. Binatang saja Pak. Saya belum pernah. Saya pernah 2 tahun melihara kambing. Tidak pernah saya tengok ada kambing homo. Saya 2 bulan mengikut kawan-kawan di tim Ruqyah Center. Ketika dia meruqyah orang, banyak berkonsultasi dengan jin melalui perantara orang yang kesurupan. Tidak pernah saya ketemukan ada jin bencong. Coba bayangkan Pak. Binatang dan jin aja tidak ada yang menyukai sesama jenis. Ini kan luar biasa perbuatannya. Maka dikatakan Allah dalam Quran itu apa? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada perbuatan keji sebelum kalian alamin. Ini bukan alam, Allah katakan alamin. Seluruh alam ini tidak ada yang berbuat seperti kalian. Coba bayangkan, baik 7 petala langit maupun 7 petala bumi, tidak ada satupun yang melakukan perbuatan itu. Dan ini dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Apa yang menjadi dampaknya ketika perbuatan keji ini dibuat? Maka dilihat perbuatan keji umat Nabi Lut alaihissalam. Pertama, fahisah, menyukai sesama jenis. Apakah namanya homo, apakah namanya lesbi, apakah namanya biseksual dan sebagainya. Laki-laki perempuan bisa semuanya dan sebagainya. Kecenderungan mereka mendatangi sesama jenis. 1, fahisah, perbuatan mungkar. Yang kedua, orang boleh menyebutnya dengan bahasa apa sajalah sekarang. Guys, lesbi, homo, apa lagi? Transgender. Dia kadang-kadang Indonesia nih Pak suka memudah-mudahkan bahasa. Maaf, saya tidak menggunakan bahasa kasar. Dulu orang menyebut WTS, wanita tunasusila, namanya apa Pak? Apa namanya? Tidak sebut saja, kita kan tidak dosa nyebutnya. Lonte. Dirubah jadi WTS. Agak kasar dirubah jadi PSK, penjajah seks komersial. Jadi kita ini suka merubah-rubah bahasa menjadi bahasa lembut. Makanya kalau saya suka kalau makanan-makanan itu makanan-makanan kita. Jangan dirubah-rubah kepada makanan-makanan yang bergaya-bergaya bahasa-bahasa asing. Karena mohon maaf Pak, sama dengan makanan. Kalau makanan Bapak minum sekarang kopi hitam di kedai paling ujung tuh 3.000 segole. Tapi kalau Bapak minum di kafe black coffee 45.000. Isinya itu yo.
Jadi kalau lah berubah bahasa Inggris bak mahal. Awak kok bongak terkicu dia orang. Iya. Saya ingin sampaikan gado-gado di Kode Lontong 8.000-nya Pak. Tapi kalau di kafe vegetarian and potato 87.000. Jadi mohon maaf kan tidak jauh saja dari rumah biasa-biasa sajalah. Jadi perubahan-perubahan bahasa itu memperlembut, memperhalus pekerjaan mereka. Saya tidak ngerti namanya penjajah seks komersial. Baik, apalah namanya transgender lah atau apa. Tahun 2003, 2006 saya ke Thailand. Di Thailand itu transgendernya diakui. Jadi ada kelompok waria, ada konser waria di Thailand. Saya pernah melihat spanduknya tapi tidak sempat datang. Tapi kalau di Thailand tuh Pak, transgendernya itu, maaf, bencong-bencong atau homo-homo lesbi itu atau yang menyukai sejenis itu, mereka tuh orang kaya, Pak. Organ-organ vital mereka semuanya dioperasi mirip. Tangan mereka kayak perempuan, lentiknya kayak perempuan, kaki mereka bersih kayak perempuan, mirip Pak. Tidak sama dengan kita. Kalau kita nih, para waria-waria kita nih, malam dia jadi waria, siang dia buka ban mobil kerjanya. Iya kan? Malam namanya sari, siang sari pudin. Jadi nampak urat-urat jakun-jakunnya. Jadi kalau di Thailand tuh memang orang-orang kaya, Pak. Salah-salah milih. Saya pernah ke Yakla, markas Yakla itu. Berapa lama saya di sana? Hampir 2 bulan saya di sana. Itu kalau ada malam pengajian, itu yang waria-waria soleha. Jadi kalau saya katakan waria soleha, mereka ke masjid juga pakai jubah, tapi nggak pakai kopiah, tapi pakai lipstick. Dia dengar pengajian juga. Coba bayangkan. Jadi memang sudah bercampur antara hak dan batil. Baik. Yang kedua, mufsid. Perbuatan ini perbuatan merusak. Apa yang dirusaknya? Pertama, merusaknya indahnya perkawinan. Jadi tidak berlaku lagi. Wa min ayatihi Ar-Rum ayat 21 itu. Aku ciptakan pasang dari bermacam-macam jenis, baik laki-laki dan perempuan. Wa min ayatihi sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Diciptakan kalian dari bermacam-macam jenis dan disatukannya kalian dari jenis kalian sendiri, manusia. Maka laki-laki dan perempuan. Wa min ayatihi. Pertama, merusak perkawinan. Coba bayangkan. Makanya di Indonesia kan tidak berlaku perkawinan sejenis. Laki-laki, perempuan, laki-laki sama laki-laki tak diakui. Perempuan sama perempuan tak diakui. Kalau mereka ingin menikah, mungkin mereka pergi ke luar negeri. Di Indonesia ini menurut kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 diakui cuman kalau Islam sama Islam nikahnya di kantor KUA namanya P3N, petugas pencatat pernikahan. Kalau non-muslim sama non-muslim itu nikahnya di catatan sipil. Kalau Islam sama orang-orang yang non-muslim itu tidak diakui di Indonesia. Mereka banyak menikah di luar negeri. Dan itu kan kompilasi hukum kita. Artinya sudah luar biasa. Kita ini menjaga syariat-syariat Allah ini. Makanya merusak perkawinan. Apa yang dirusaknya? Keindahan perkawinan. Saya tidak ngerti juga. Allah katakan wa min ayatihi. Istri itu adalah tanda-tanda ayat Allah. Perempuan itu tanda ayat Allah. Istri itu ayat Allah. Suami itu ayat Allah. Kalau suami paham istri itu ayat Allah, tidak akan ada suami yang menyakiti istrinya. Kalau istri paham suami itu ayat Allah, tidak akan ada istri yang mendurhakai suaminya. Wa min ayatihi. Ayat-ayat kami. Di tengah ayatnya Allah sambung katanya apa? Litaskunu ilaiha. Ketika kalian sudah diadu dipasangkan oleh Allah laki-laki dan perempuan, litaskunu ilaiha. Asal katanya sakinah. Allah akan berikan ketenangan. Tenang. Makanya berulang kali saya sampaikan sini, Pak. Kalau ada anak bujang sampai sekarang belum juga nikah, atau bapak-bapak yang umur 40-50 tahun belum juga nikah. Kenapa tidak nikah, Pak? Santai aja Ustaz, kami biasa-biasa aja. Rumah ada, mobil ada, uang ada, mau belanja tinggal GoFood semuanya ada. Kami enjoy aja Ustaz walaupun lambat nikah. Bohong! Allah katakan orang nikah kami berikan litaskunu ilaiha sakinah. Artinya orang tidak nikah pasti tidak tenang. Jangan bohong. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah duda, istrinya meninggal dunia, masih ada kekuatan nikah, nikahlah. Kalau tidak akan tenang, kalau tidak potong telinga bawah. Sakinah litaskunu ilaiha. Baru di ujung ayatnya Allah katakan mawaddatan warahmah. Allah berikan rasa cinta dan berkasih sayang. Rusak indahnya perkawinan. Kalau umat Nabi Lut ini melakukan perbuatan keji, tidak ada lagi indah perkawinan. Yang kedua, apa yang dirusaknya? Merusak tujuan dan fungsi perkawinan.
Tujuan dan fungsi perkawinan melahirkan keturunan salah satunya. Sekarang bagaimana akan mendapatkan keturunan? Jeruk sama jeruk, apel sama apel. Rusak tujuan perkawinan. Kemudian musrif, keterlaluan dan melampaui batas. Ini luar biasa, Pak. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Semoga Allah pelihara kita dalam sikap yang demikian. Amin. Kita tidak bisa sekarang memprotek, Pak. Apa yang bisa kita protek? Kita menjaga anak kita 24 jam tidak bisa. Paling-paling di rumah bisa kita awasi. Tapi setelah mereka ada keluar dari rumah, mereka bergaul dengan lingkungan kawan-kawan yang ada, maka dari sana munculnya. Maka oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut dahulu dan sampai hari ini masih terjadi sisa-sisa umat Nabi Lut alaihissalam. Yang keempat, zalim, menyimpang dari fitrah. Jadi fitrah kita ini memang cinta kepada lawan jenis. Menengok betino ancak itu timbul semangat hidup. Menengok bini-bini yang manis senyumannya, lesung pipit, bibirnya kecil, suaranya lembut dan sebagainya, timbul semangat hidup. Begitu juga dengan perempuan. Jadi kalau ada awak suku nengok jantan sama jantan, ini merusak fitrah. Saya tidak tahu, Pak, di mana enaknya nengok tampang laki-laki. Saya contohkan sekarang, saya nengok tampang bapaknya, muntah saya nengoknya. Nah, di mana coba? Kan melanggar fitrah nih. Fitrah kita tuh mencintai sejenis. Ayam jo tahu jantan betino, Pak. Ayam. Ini perintah. Yang kemudian dosa besar, pelakunya disebut mujrimun. Perbuatan dosa besar. Dan perbuatan ini terjadi berulang-ulang kali. Bukan habis sampai di sini, tapi juga sampai hari ini perbuatan umat Nabi Lut masih tersisa sampai hari ini. Maka ini yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah utus Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Coba bayangkan, Nabi Lut ini punya istri, punya anak, punya. Tapi istrinya juga diazab oleh Allah karena melakukan perbuatan yang sama. Makanya kaum itu, perkampungan itu Sodom. Maka praktek Sodom itu dikatakan sodomi. Maka diambil dari istilah Sodom tadi, dari perkampungan Sodom, prakteknya dikatakan sodomi dan sebagainya. Apa kata Allah dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 160? Kata Allah, "Idza qala lahum ahuhum Lut ala tattaqun." Dan ketika saudara mereka Lut berkata, "Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah?" Apa kata kaumnya? Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Sesungguhnya adalah aku ni rasul yang diutus kepada kalian, rasul kepercayaan, utusan Allah. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian dan takwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah. Berdakwah Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, kaum Sodom ini. Dan sebagian di antara mereka, Lut itu masih saudara-saudara mereka. Maka dikatakan oleh Nabi Lut alaihissalam dalam surat lain, "Wa ma as'alukum alaihi min ajri, in ajri illa ala rabbil alamin." Aku tidak meminta upah kepada kalian dan ajak kalian taat kepada Allah. Aku tidak minta upah. Yang memberikan upah itu Allah. Jadi makanya perniagaan yang paling baik itu mengajak orang pada Allah. Maka dikatakan dalam ayat banyak, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Apakah ada lagi perkataan yang lebih baik selain mengajak orang pada Allah? Perkataan yang lebih baik itu, Pak, perniagaan yang tidak pernah rugi itu, ajak orang pada Allah. Diajak orang-orang tu mau taat, kita beruntung. Diajak orang-orang yang diajak tak mau taat, kita beruntung juga. Kalau jualan es, hari ange untung, hari hujan lobe karam. Perniagaan yang tak pernah merugi, ajak orang taat dengan Allah. Ini yang dibuat oleh Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut alaihissalam tidak minta imbalan kepada kaumnya. Imbalannya hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena praktek kerja kaum Sodom ini yang melampaui batas, fahisah, tanda-tandanya malaikat telah datang kepada Ibrahim. Jadi malaikat datang kepada Ibrahim. Di mana Ibrahim bertemu dengan Lut? Di Mesir. Irak. Sampai di Mesir dia berpisah. Lut ke Yordan, Ibrahim Palestina. Bertemukah mereka? Bertemu. Maka sebelum malaikat datang kepada Lut, malaikat itu datang dulu kepada Ibrahim.
Maka dikatakan dalam Al-Quran, Allah katakan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahimul bil busra qalu salaman qala salam fama labisa an ja'a bi ijlil haniz. Dan para utusan malaikat itu, ulama mengatakan malaikat ini tidak sendiri, bertiga. Ada yang mengatakan berdua. Utusan Allah para malaikat 3 orang datang, termasuk dalamnya Jibril alaihissalam. Datang kepada Ibrahim, dan para utusan itu datang kepada Ibrahim berkata, membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembira pertama, Ibrahim disampaikan bahwa istri engkau Sarah akan dapat anak. Anak itu namanya Ishak. Itu kabar gembira. Ketika tamu datang tengah malam, dibuka pintu oleh Ibrahim, ditengok oleh Ibrahim pakainya putih-putih. Ibrahim tak kenal wajah satupun. Dibukalah. Kebiasaan Ibrahim, orangnya royal. Semua apa yang dikorbankan, apa miliknya dia korbankan. Maka dia potong kambing. Para sejarah mencatat, kisah Sul Anbiya mengatakan Ibrahim membuat menu daging. Dia potong binatang ternaknya malam itu juga. Dia masak, dia hidangkan kepada 3 tamunya itu. Tapi 3 tamunya tak menyentuh sedikit pun makanan Ibrahim. Mulai Ibrahim ketakutan. Ini bayangkan Bapak Ibu, kalau ada tengah malam orang baju putih-putih bertiga tiba. Awak buka pintu. Mungkinkah ibu akan masak goreng ayam? Oh, luntan tu lah. Ibrahim ini luar biasa, dia masak. 3 malaikat ini tidak satu pun menyentuh. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahli hazihil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Dan ketika utusan malaikat itu datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira bahwa Sarah akan melahirkan anak. Sarah ini dah lama minta anak, mandul, tidak dapat, tapi diberikan anak oleh Allah. Mereka mengatakan, sungguh aku akan membinasakan, kata malaikat, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom. Karena penduduknya telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Jadi malaikat lapor dulu dengan Ibrahim. Ibrahim, kami akan berangkat ke kota Sodom. Kami akan hancurkan penduduk Sodom. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Qala inna fiha Lut. Wahai malaikat, di sana tu ada Lut. Apa kata malaikat? Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih mengetahui siapa yang ada di sana. Jadi malaikat itu bertagih-tagih bertanya. Dia tahu siapa yang ada di sana. Kami lebih mengetahui siapa yang ada di tanah. Kata Allah, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Dan kami pasti akan menyelamatkan Lut dan pengikut-pengikutnya illa kecuali istrinya. Coba bayangkan, karena istrinya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka berangkatlah malaikat tadi ke perkampungan kaum Sodom. Nah, kasih laporan dengan Ibrahim, berangkat. Sampai di depan perkampungan kaum Sodom, bertemulah malaikat ini dengan anak Nabi Lut alaihissalam. Bertanya malaikat, di mana Lut? Maka ditunjukkanlah oleh anak. Sebetulnya bertanya saja lah, tahu malaikat. Malaikat tidak perlu bertanya. Kalau malaikat bertanya, la ilaha illallah, malaikat tahu kapan kita akan maaf. Kalau sudah jatuh lembaran dari Laul Mahfuz, daun kuning, seperti lembaran-lembaran. Jadi makanya mohon maaf berulang kali saya sampaikan. Pada malam Ramadan, hadis lain mengatakan pada nisfu Sa'ban, hadis lain mengatakan pada malam Rajab, hadis lain mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Tapi saya lebih cenderung hati saya kepada malam Lailatul Qadar, karena ayatnya jelas. Kami turunkan Al-Quran pada malam itu. Kemudian turun para malaikat, tanazzalul malaikah, seluruhnya para malaikat, seluruh malaikat turun. Makanya malam Lailatul Qadar itu pertama kata ulama, qadar itu takaran. Yang kedua, qadar itu kata ulama sempit. Kenapa sempit? Semua malaikat turun dipimpin oleh Ruhul Kudus Jibril alaihissalam. Kok bisa sempit Ustaz? Berapa jumlah banyak malaikat? Ibu mau tahu banyaknya malaikat? Baca hadis Nabi. Malaikat yang tawaf di Masjidil Haram, setiap malam Allah izinkan tawaf, jumlahnya 124.000. Setiap malam turun tawaf. Yang sudah turun tawaf sampai hari kiamat tidak dapat jatah lagi tawaf sampai kiamat. Coba bayangkan. Maka qadar itu mengatakan sempit. Turun malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Kemudian turunlah para malaikat dipimpin oleh
Ruhul Kudus Jibril alaihissalam untuk menyelesaikan semua urusan, diselesaikan semua urusan. Makanya pada malam itu diberikan Allah catatan diberikan Allah kepada malaikat Mikail, diberikan catatan oleh Allah. Nih, daftar nama-nama orang nangkan kayo tahun kau di masjid masih toh. Kau orangnya, nangkan bansek kau orangnya. Walaupun kerojo siang malam tetap jo bansek kau orangnya. Ada catatannya. Jadi catatan tahun lalu itu untuk sekarang. Catatan Ramadan besok untuk tahun depan. Daftar nama-nama orang nangkan kawin kau. Daftar nama-nama orang nangkan corai. Walaupun tadi malamnya I love to you, you love to me, I belong to you, belongnya kan corai besok pagi kau. Diberikan catatan. Yang kedua, catatan kepada malaikat Israel. Diberikan catatan daftar nama-nama orang nangkan mati tahun kau. Diberikan nama daftar, tahu daftarnya sudah ada. Makanya hati-hati bawa si ibu main lota-lota, lata-lato apa namanya. Rupa nama awak masuk tahun korang petamu mati tahun kau, la ilaha illallah. Makanya oleh karena itu bertanya saja, Lut di mana? Diantarkanlah oleh anaknya. Masuklah dia malaikat itu ke tempat Lut alaihissalam. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, Lut didatangi malaikat. Kata Allah, "Walamma anja'at rusuluna Lut." Ketika para utusan kami malaikat mendatangi Lut, dia tengok Lut tu sedih. Lut tahu itu malaikat. Sedih. Kenapa sedih? Karena malaikat ini mendatangi Lut dalam bentuk manusia non terganteng. Lut tahu umatnya kok tidak bisa nengok orang jantan ganteng dah. Nah, sedih Lut. Aduh kacau. Kok kan terjadi apa-apa dengan tamu? Lut tahu. Malaikat pandai pula datang dia dalam bentuk perempuan laki-laki yang ganteng. Jadi hati-hati bapak-bapak yang suka bercewek-cewek di luar. Suka main perempuan, nanti nampak perempuan yang luar biasa beningnya, cantiknya. Jangan-jangan malaikat maut. Ini kadang-kadang awak kan pantang nengok nang bakilek. Asal nengok bakilek, walaupun dah tua-tua model ikut, la ilaha illallah. Tak usah sok-sok lepak. Awak aku di masjid kau bontuk soleh, di luar toleh je awak. Nah, hati-hati. Ini malaikat menyerupai manusia yang paling gagah. Maka dikatakan Lut alaihissalam bersedih hati dengan kedatangan mereka. Lut merasa tidak bisa menjaga tamu yang datang ni. Pasti tamunya ini akan diganggu. Betul. Istri Nabi Lut mengetahui tamu itu, dikasihnya kabar kepada kaum Nabi Lut. Berbondong-bondonglah kaum Nabi Lut menengok orang yang ganteng. Sebagaimana ada kembang desa datang ke kampung awak, sekampung remaja pura-pura main gitar depan rumah tu. Sama Pak. Lut tak bisa, tak berkuasa untuk menjaga daripada tamunya. Apa kata malaikat? Ya Lut, la takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih hati. Dihibur oleh malaikat. Lut, kau jangan takut dan jangan bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu, pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dalam kisah Sul Anbiya dikatakan, wahai Lut, sebelum subuh tinggalkan kampung ini. Tidak banyak pertanyaan. Subuh itu bila? Berapa orang? Sapu-sapu aja? Tidak banyak tanya. Sebelum subuh tinggalkan perkampungan ini. Maka berangkatlah Nabi Lut alaihissalam melakukan persiapan berangkat. Sebelum subuh sudah meninggalkan perkampungan termasuk istrinya. Selama dalam perjalanan itu dipimpin oleh para malaikat. Apa kata malaikat? Wahai Lut, engkau jangan melihat ke belakang. Jalan. Istri Nabi Lut ikut juga. Tapi apa yang terjadi? Malaikat telah membuat warning, jangan engkau melihat ke belakang. Istri Nabi Lut telah melihat ke belakang, dan istrinya memang telah ditetapkan oleh Allah orang-orang yang berbuat kezaliman. Istri Nabi Lut pun terkena azab yang ditimpakan kepada umat Nabi Lut. Apa azabnya? Allah ambil batu-batu kerikil dari neraka, Allah lemparkan kepada perkampungan kaum Sodom. Kenapa azab diberikan Allah kepada umat Nabi Lut? Karena dosa. Kenapa azab ditimpakan Allah kepada Nabi Nuh, umat Nabi Nuh alaihissalam? Dosa. Jadi bukan tidak mungkin Pak, azab itu Allah akan turunkan kalau kampung kita ini berbuat dosa dan maksiat. Ini yang terjadi. Apa pelajaran yang mesti kita ambil? Pelajaran yang mesti kita ambil, satu, kita mesti bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Jadi sedikit demi sedikit Pak, bertahap demi bertahap kita belajar untuk sungguh-sungguh
Nabi Lut alaihissalam dia bersungguh-sungguh. Padahal Nabi Lut tahu siapa azab yang Allah akan timpakan kepada kaumnya, para malaikat yang datang. Kemudian bentuk azab telah dikabarkan oleh Allah. Nabi Lut disuruh meninggalkan perkampungannya. Siapa yang tidak sedih, Pak? Allah suruh malaikat sampaikan kepada Nabi Lut, tinggalkan kaumnya. Istrimu sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh malaikat, wahai Nuh, kau naik ke kapal, jangan kau cari anakmu, dia bukan anakmu. Coba bayangkan, siapa yang tidak sedih, Pak? Keluarga kita ikut ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan seperti ini pun terjadi kepada umat Nabi Lut alaihissalam. Maka umat Nabi Lut dihancurkan, dilempar oleh batu-batu kerikil. Saya pernah dahulu ke Pulau Rupat. Ada program tazkiyah rihla di sana. Lebih kurang sekitar 2 minggu. Saya bawa rombongan 17 orang. Di antara rombongan itu 17 orang waria, bencong. Dengan rombongan saya, dia orang Rokan Hilir. Tidak perlu saya sebutkan di mana tempatnya, karena untuk menjaga kode etik jurnalistik. Waria, bencong, kerjanya salon. Namanya Fulan bin Fulana. Gabung dengan saya. Ya, tabiatnya masih tabiat perempuan. Mandinya, anduknya masih tinggi. Pakai tempat-tempat perempuan. Tapi ketika dia cerita, kami testimoni, saya buat video klip dengan dia. Apa dia katakan? Hari ini kita berdakwah senang, dikasih air, dikasih minum, bahkan ada yang dikasih amplop. Tapi dahulu umat Nabi Lut alaihissalam berdakwah mereka yang mereka diberikan oleh Allah kepada mereka itu cacian makian. Kalau dahulu kita dilempar, kalau hari ini para waria dilempar dengan hidayah, diberikan Allah hidayah, tergugah hati mereka, mereka hidup sebagaimana biasa, mulai taat kepada Allah. Tapi saudara-saudara mereka dahulu dilempar oleh Allah dengan kerikil-kerikil api neraka jahanam. Coba bayangkan, bersyukur kita kepada Allah. Makanya mohon maaf. Satu. Yang kedua, apa pelajaran? Jaga keluarga kita. Karena kalau kata dokter, dalam ilmu psikolog, dalam ilmu sosiolog, dalam ilmu lingkungan, ini bukan turunan. Ini penyakit. Fahisah itu penyakit. Hati-hati. Oh, bapaknya bencong, terus anaknya bencong. Enggak. Ini bukan turunan, Pak. Ini penyakit. Dari mana didapatnya? Pertama, faktor lingkungan pergaulan. Makanya kalau ibu punya anak perempuan, kamarkan dia dengan perempuan. Kalau ada anak laki-laki, walaupun adiknya ketek, jangan dikamarkan dengan kamar kakaknya. Karena dari kecil bergaul sama kakak yang timbul tuh otaknya, tidak ada lagi laki-laki. Kalau anak ibu jantan, agi mainnya kelereng, lato-lato. Kalau anak ibu perempuan, agi makan bongkar pasang, ale-ale, masak-masak. Anak perempuan jadi agi main bola kaki. Ini faktor lingkungan, Pak. Menurut orang-orang medis, psikolog, ini faktor lingkungan. Jangan dibiasakan. Biasakan mereka kalau memang bermain dengan permainan mereka. Biasakan kalau mereka bergaul dengan pergaulan mereka. Laki-laki bergaul sama laki-laki, perempuan bergaul sama perempuan. Pak Ustadz, anak kami itu Ustadz, dari kecil Ustadz, udah berkawan akrab sama anak tetangga tuh Ustadz. Satu laki-laki, satu perempuan. Ini mohon maaf Ustadz, udah dari kecil lagi Ustadz. Sekarang anak ibu udah kuliah, udah Ustadz. Anak tetangga tuh udah kuliah pula. Sekarang dia berdua-duanya Ustadz. Kadang ke kampus, ke sekolah, cari buku. Apanya Ustadz? Nggak akan ada perasaan sedikit pun Ustadz. Dia tuh udah akrab betul dari bohong. Fitrah manusia kalau ada aksi pasti ada reaksi. Saya ingin sampaikan, kalau tidak berarti ada kelainan. Makanya biasakan. Pergaulan jaga, lingkungan jaga. Karena mohon maaf, kita tidak bisa menjaga anak kita anytime, every time. Itu tidak bisa. Orang katakan, Pak Ustadz kami akan jaga anak kami anytime. Tidak bisa Pak. Jangankan anak kita yang besar Pak. Anak yang bayi saja tidak bisa kita jaga. Awak menjaga anak bayi itu Pak, bini awak. Ketika menyusui anak, ketika magia makan, ketika golak-golak, siap mandi, bisa jago. Kalau lah mulai anaknya lolok, jam 11 malam omaknya lah ngantuk, ketika omaknya terlolok, anak terjago, merangkak-rangkak, siapa yang jaga? Allah. Makanya minta kepada Allah, agar Allah jaga keturunan kita. Kalau anak di rumah mungkin bisa kita perhatikan, tapi di luar. Dan ini fahisah dan akan terjadi, tidak nampak gejalanya Pak. Tapi kalau waria, bencong, berubah fisiknya nampak Pak. Tapi kalau dia laki-laki seperti biasa, tapi menyukai sejenis, ini kan tidak bisa dideteksi. Masuk ke hotel sama-sama laki-laki, check in hotel, alasannya laki-laki. Orang resepsi akan kasih saja, oh laki-laki berdua. Rupanya Tina dan Tini namanya.
Makanya oleh karena itu kita belajar untuk ini. Mohon maaf saya berlindung dari hal demikian. Masya Allah. Saya punya anak juga perempuan, anak laki-laki. Mau tidak mau kita serahkan pada Allah. Karena Allah lebih baik menjaga keturunan kita dibandingkan kita. Kita tidak pandai menjaga anak kita nih Pak. Kalau kita pandai menjaga anak kita, Nuh alaihissalam lebih hebat menjaga anaknya. Tapi juga tak terjaga anaknya. Lut alaihissalam lebih paham dengan istrinya. Tapi Lut juga tak bisa mendidik istrinya. Karena yang pandai mendidik istri kita itu Allah. Yang pandai mendidik anak kita itu Allah. Maka minta pada Allah agar Allah menjaga anak keturunan kita. Ya Allah, bodoh kami ini ya Allah. Kami tidak pandai menjaga anak istri kami ya Allah. Kami tidak pandai menasihati mereka ya Allah. Engkau lebih tahu cara menasihati mereka. Engkau lebih tahu cara bagaimana mereka ini menjadi baik. Minta ke Allah. Terakhir saya berikan kisah. Ini kisah ini berulang sebetulnya. Di masjid lain sudah saya sampaikan. Ini pengalaman saya pribadi. Keluarga saya dibesarkan di jemaah tabligh. Ayah ibu saya orang jemaah tabligh. Ipar-ipar saya kuliahnya S1, S2 di Madinah. Pengajiannya di Abu Darda dan RJ. Sepupu-sepupu saya di Ikhwanul Muslimin, di Partai Keadilan Sejahtera yang banyak jadi anggota dewan sekarang. Kami ini di rumah multimanhaj, banyak. Adik-adik saya semuanya pakai cadar, mato aja nampak kayak ninja sawit. Kalau istri saya pakai jilbab panjang biasa, emak saya jilbab panjang biasa. Kami dibesarkan di jemaah tabligh. Maaf, ketika itu saya berangkat 40 hari rihlah, program jemaah tabligh. Kemana? Tujuan saya ke Malang Selatan. Membawa rombongan lebih kurang 9 orang. Ketika itu liburan, libur panjang. Saya berangkat, tapi sebelum berangkat ke Malang, saya bergerak di Palas, Rumbai. Bergerak di Rumbai. Tidak perlu saya sebut Rumbainya di mana. Suatu ketika, nampak satu orang preman. Duduk di warung, datang kami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika kami sampaikan perkara-perkara agama, tersentuh hatinya. Kami bawa ke masjid, alhamdulillah. Bergabung dengan kami, sholat dengan kami, dan ikut dengan kami selama 3 hari. Akhirnya dia curhat dengan saya. Apa katanya? Ustaz, istri saya itu Ustaz PSK, penjajah seks komersial. Saya ambil dia dari lokalisasi Ustaz. Dengan harapan saya bisa menikah dengannya. Kemudian kami bangun rumah tangga. Lupakan masa lalu. Saya juga bukan orang baik. Tapi alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah mulai tahu masjid, sudah mulai sholat, sudah mulai mengakui dosa-dosa saya. Tapi istri saya Ustaz kok belum berubah juga Ustaz. Pulang dia, selesai. Tengok istrinya, dia berangkat dengan kami 3 hari. Istrinya merangkek loh dengan laki-laki lain. Berangkat saya ke Malang 4 bulan. Pulang dari 4 bulan jumpa lagi dengan beliau. Akhirnya katanya, Ustaz, istri saya tidak berubah-ubah Ustaz. Tidak bisa saya terima Ustaz. Sementara saya sholat, tapi istri saya kok tidak berubah. Kemudian saya bilang, udah abang ikut lagi dengan saya. Berangkat dengan saya di Belilas 40 hari. Pulang 40 hari dia berdoa khusus untuk istrinya. Apa yang terjadi? Pulang terjadi, tengoknya bininya selama 40 hari itu tidaklah pulang-pulang dosa jantan. Menangis dia. Apa katanya? Pak Ustaz, bagaimana saya didik istri saya? Saya bilang, Bang, kita tidak bisa didik istri kita. Kita tidak bisa mendidik anak kita. Memastikan anak kita soleh. Memastikan istri kita soleh. Tidak bisa. Yang bisa membuat istri anak kita ini soleh, minta ke Allah. Menangis pada Allah. Allah lebih tahu cara mendidik anak istri kita. Akhirnya berangkat dengan saya. Terakhir berangkat dengan saya di Jakarta. Lepas dari Jakarta sampai di Masjid Pekanbaru di Bandara Sultan Syarif Kasim, kami pulang pakai Adam Air ketika itu. Akhirnya dia mendoa di masjid, ya Allah, kalau memang ini yang terbaik menurut Engkau ya Allah, Engkau lebih tahu siapa pasanganku yang terbaik ya Allah. Pulang kami antar ke rumahnya di Rumbai. 3 orang kami antar termasuk saya. Ketika kami mengantar, apa yang terjadi? Assalamualaikum, diketuknya pintu, dibuka pintunya tak ada yang jawab, tapi yang jawab ada 2 orang di rumah. Waalaikumsalam. 2 orang, dia dan mertuanya. Kami kaget ada orang di dalam. Ketika dibuka pintu keluar istrinya. Istrinya, mertuanya sudah pakai cadar, pakai purdah, lengkap pakai nikob. Saya kaget. Siapa rupanya istrinya? Menangis suaminya. Apa kata suaminya? Dek, kok bisa seperti ini? Apa yang terjadi selama abang berangkat? Apa kata istrinya? Bang, tahukah abang selalu meninggalkan perkara di rumah ini untuk perkara agama. Adik juga tak paham apa maksud abang. Tapi ketika abang keluar yang terakhir ini, setiap malam selama 40 hari abang berangkat, setiap malam abang datang dalam mimpiku, abang mengajarkan bacaan Quran kepada aku. Hari ini adik punya kekuatan untuk bisa mentaati Allah. Siapa yang merubah bini awak? Allah.
Walaupun awak dosen, Pak, doktor, profesor, guru, nggak akan bisa ngurus bini awak, Pak. Yang bisa ngaturnya Allah. Minta ke Allah, Pak. Istri pun sama. Kita nggak bisa menasihati suami, nggak bisa didik anak, Pak. Anak awak kok lebih codiak daripada awak lagi. Awak S1, anak awak S3. Omak kok bongak aja nyo. La ilaha illallah. Minta ke Allah agar Allah jaga keluarga kita, jaga istri kita. Biar Allah berikan kekuatan buat kita. Kalau seperti ini kita, Pak, Masya Allah. Maka Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah. Amin. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Jadikan rumah tangga kita seperti rumah tangga sahabiah, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain. Sederhana dengan harta, kaya dengan amal agama. Biar kita tak punya uang, Pak, tapi punya agama. Jadi kalau ada anak ibu tidak sarjana, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kalau ada anak ibu, maaf, kalau ada anak ibu yang tidak dapat pekerjaan, jadi gelar PNS dan sebagainya, tidak ada pekerjaan, jangan gelisah. Tapi gelisah dan menangislah kalau anak kita tak pandai baca Quran. Gelisah dan menangislah kalau anak kita tak tahu jalan ke masjid. Gelisah dan menangislah kalau anak-anak kita tak tahu dengan agama ini. Menangislah. Tapi kalau anak kita sarjana, la ilaha illallah, maka saya minta pada ibu, sekolahkan anak kita di tempat-tempat agama. Masukkan dia pondok-pondok pesantren, jadikan hafiz dan hafizah. Jangan kecewa dengan urusan dunia. Dunia ini kecil, Pak. Kecil dunia ini, Pak. Dunia ini prosesnya panjang, tapi hasilnya tidak jelas. Makanya bukan berarti saya menyalahkan yang tidak pondok, enggak. Tapi arahkan mereka ke agama. Kalau mereka sudah ke agama, insya Allah, Pak, Allah berikan keberkahan. Menghafal Quran 3 tahun. Saya semalam di Pondok Al-Faruqi Kubang sama Dr. Mustafa Umar, sama Buya Yahya. Kebetulan datang dari Pekanbaru. Ada satu orang anak yang diasuh oleh Dr. Mustafa Umar. Saya lupa namanya, Henry atau siapa. Satu berumur 12 tahun, satu lagi orang Ternate. Satu lagi adiknya berumur 7 tahun atau 8 tahun. Hafiz Quran 30 juz. Bukan hanya hafal Quran 30 juz, Pak, tapi tahu letaknya di mana hurufnya, ayat berapa, surat apa, tentang apa, artinya apa. La ilaha illallah. Sekarang dibina oleh Dr. Mustafa Umar di pondok beliau di Lubuk Sakat. Coba bayangkan. Saya tanya berapa kali murajaahnya, berapa juz murajaahnya mengulang-ulang bacaan satu hari. Apa dia bilang? 15 juz satu hari mengulang bacaannya. Coba bayangkan, Pak. Saya kalau punya anak yang seperti itu, tidak kerja, tidak ada masalah. Saya akan bertanggung jawab untuk mencarikan pondok pesantren, kita carikan pondok, buat pondok. Bapak Ibu, Pak Ustaz, kalau anak awak tidak bekerja, Ustaz, tu siapa lu bekunyokan bagi makan, Pak? Bagaimana kan bekerja? Bapak Ibu hari ini bekerja, Bapak Ibu hari ini bekerja. Dari uang itu untuk anak-anak kita. Bangun pondok, sekolahkan mereka, jadikan mereka, karena ini tabungan akhirat. Ini jangan bangga kalau anak-anak Bapak, anak saya itu Ustaz eselon 2 kini Ustaz. Tapi masojik nak tentu deknya dah. Jangan bangga. Nah, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tapi alhamdulillah, kita hari ini sudah dikembalikan oleh Allah. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang punya jabatan, tidak. Jabatan silakan jabatan. Asal jabatan kita bisa taat, alhamdulillah. Tapi kalau jabatan membuat kita jauh dari Allah, ini yang menjadi celaka dalam kehidupan ini. Terakhir, saya sampaikan pesan buat kita bersama. Guru saya berpesan kepada saya, kalau kalian beriman kepada Allah, beramal soleh, Allah akan datang ketika kalian sulit, Allah akan bantu ketika kalian punya masalah, Allah akan hibur ketika kalian bersedih, Allah akan tolong kalian, Allah akan bantu segala urusan kalian. Tapi ingat, kalau kalian tidak jauh dari Allah, kalau kalian ingkar kepada Allah, Allah tak peduli di mana kalian akan binasa. Allah tak peduli di mana kalian akan celaka. Berapa banyak kawan kita yang mati di tempat maksiat, berapa banyak kawan kita yang mati dalam keadaan berzina dan berbuat kezaliman, berapa banyak saudara-saudara kita yang mati. Allah tak peduli di mana kalian akan binasa. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita yang hadir, terkhusus buat saya yang menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.